Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Fauzan, nomor induk mahasiswa 228419048 dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan penerapan fluida statis dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Fluida adalah suatu zat yang bisa mengalami perubahan-perubahan bentuknya secara kontinu atau terus-menerus bila terkena tekanan atau gaya geser, walaupun relatif kecil, ataupun bisa juga dikatakan suatu zat yang mengalir. Kata fluida mencakup zat cair, gas, air, dan udara karena zat-zat ini dapat mengalir. Di sini fluida terbagi menjadi dua, dan fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida yang berada pada fase diam atau fluida dalam keadaan bergerak, namun tidak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut, atau bisa pula dikatakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak mempunyai gaya geser. Persamaan fluida statis terbagi menjadi tiga, ada tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Inti dari tekanan hidrostatis adalah adanya gaya gravitasi. Contohnya selang infusan. Mengapa? Karena selang infusan diletakkan di tempat tinggi agar gaya gravitasi membantu infus masuk ke tubuh yang memiliki tekanan hidrostatis dalam darah. Selanjutnya hukum Pascal. Pengaplikasian pada pompa hidrolik ban sepeda, kita dapat memberi gaya yang kecil pada pengisap kecil sehingga pada pengisap besar akan menghasilkan gaya yang cukup besar. Dengan demikian, pekerjaan memompa akan menjadi lebih ringan, bahkan dapat dilakukan oleh seorang anak kecil sekalipun. Kapal selam dapat melayang pada kedalaman tertentu di bawah permukaan laut. Udara jauh lebih ringan daripada air laut sehingga berat total kapal selam menjadi lebih ringan dan kapal selam mengapung kembali. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Fluida ini dianggap memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, dan tidak pula mengalami putaran. Inti hukum Bernoulli ialah tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Contohnya pesawat terbang, singkatnya gaya angkat akan ada jika tekanan di bawah permukaan sayap lebih tinggi dari tekanan di atas permukaan sayap. Sesuai dengan hukum Bernoulli, semakin cepat kecepatan airan maka tekanannya semakin rendah. Dengan bentuk geometri airfoil tertentu dan sudut serang sayap tertentu, maka akan menghasilkan suatu karakteristik aliran udara di permukaan sayap yang kemudian akan menciptakan beda tekanan di permukaan atas dan permukaan bawah sayap, yang kemudian membangkitkan gaya angkat yang dibutuhkan untuk terbang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.